Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama-sama dengan saya, Daniel Simanjuntak. Saya berdoa saudara tetap di dalam keadaan baik. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarilah kami, bukakanlah hati, pintu, pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dan menjalankan sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan yang saya bawakan saat ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya kepada kita semua. Adakah yang merasakan sukacita, ketenangan, dan damai sejahtera di dalam hatinya ketika ia sedang berseteru dengan orang lain? Ya, saya rasa tidak ada seorang pun yang merasakan sukacita damai sejahtera itu jika dia sedang tidak baik-baik saja terhadap seorang dengan yang lain. Sekalipun kita orang percaya, pengikut Kristus, tentu perselisihan, perseteruan, kedekatan kita hindari di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada teman, keluarga, saudara, dan lain sebagainya. Terkadang maksud baik kita berakhir tidak baik. Perselisihan, perseteruan itu sangat merugikan karena tidak mendatangkan kebaikan bagi diri kita maupun orang lain, membuat hati susah, gelisah, dan tidak damai sejahtera. Bukan hanya itu saja saudara yang dikasihi Tuhan, perselisihan dan perseteruan itu pastilah mempengaruhi hubungan kita terhadap Tuhan. Mengapa demikian? Ya tentu, ketika kita merasa dikucilkan, kita merasa disepelekan, kita merasa dipojokkan, kita berpikir kalau Tuhan tidak ada di pihak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita diinginkan Tuhan untuk hidup di dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera berarti kita hidup di dalam saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyayangi, sekalipun kita berbeda dan berbagai latar belakang, status, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan kita harus satu, yaitu seia sekata, seperasaan, saling mengasihi, dan saling menyayangi dalam kerendahan hati. Itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita seperti yang tertulis kitab 1 Petrus 3 ayat 8 ini. Mengasihi tentu tidak semudah kita mengatakannya. Mengasihi itu tidak hanya dengan kata-kata. Kita harus melakukannya di dalam perbuatan yang nyata. Masing-masing kita bukanlah orang yang sempurna. Di dalam segala keterbatasan kita, tentu kita pernah berbuat kesalahan. Kita menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menyinggung perasaannya. Kita berbuat curang dan lain sebagainya. Mungkin kita pun merasakan hal yang sama dikerjakan orang lain terhadap kita. Oleh karena itu, saling mengampunilah. Karena dengan kita mengampuni seorang dengan yang lain, bisalah kita sedang berusaha menyusun perdamaian yang baru. Perdamaian kita terhadap sesama dan berlebih-lebih perdamaian itu kita terhadap Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa, saudara dan saya tidak layak di hadapan Allah karena dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu, datanglah dan memohon pengampunanlah kepada Tuhan. Tentu sebelumnya kita harus
lebih dulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bukan? Seperti yang tertulis di dalam doa Bapa kami, yang selalu kita doakan dalam persekutuan kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa yang kita perbuat kepada orang lain, ukuran yang samalah diperlakukan kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati dalam pimpinan Roh Allah, seia, sekata, seperasaan, saling peduli di dalam hidup mengasihi, penyayang, dan rendah hati. Biarlah hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Hidup kita menjadi suka, cita, damai, sejahtera, membawa sukacita, ketenangan, memberikan rasa yang baik, memberikan cahaya yang terang dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita agar menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Hidup saling mengasihi, saling mengampuni di dalam cinta kasih Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara, marilah kita melakukannya, bertindak saling mengasihi untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas karunia napas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami tadi telah selesai mendengarkan renungan firman-Mu yang sangat luar biasa, yang mengajari kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memiliki perasaan yang sama untuk membangun dan menciptakan berkat yang luar biasa daripada-Mu. Bapa, ajarilah kami untuk melakukan firman-Mu, untuk melakukan renungan yang kami dengar tadi, Bapa. Bapa, lindungilah kami. Kiranya Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.